Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak Safrizal selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Hari ini saya, Kalisa Tania Putri, akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Implementasi Knowledge Management berbasis Digital Workplace untuk meningkatkan efisiensi kerja dan juga kinerja karyawan. Oke, next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang dari proyek kami yaitu adalah di era digital saat ini, pengetahuan itu kan menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, namun seringkali pengetahuan penting ini hanya dimiliki oleh karyawan tertentu saja, terutama karyawan senior. Nah, ketika mereka pindah atau keluar dari perusahaan tersebut, pengetahuan itu pasti bakal beresiko hilang juga kan. Nah, itu nantinya akan menyulitkan si karyawan penggantinya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah yang namanya knowledge management yang didukung oleh digital workplace agar pengetahuan itu dapat didokumentasikan dan juga disimpan dengan baik dan nantinya itu bakal tetap bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan tadi. Seperti itu. Masuk ke rumusan masalah dan juga ke tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang tadi, penelitian ini berfokus sama 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana sih implementasi knowledge management ini dalam digital workplace. Terus yang kedua, bagaimana penerapan model SECI dalam pengelolaan pengetahuan. Yang ketiga adalah bagaimana peran digital workplace dalam mendukung knowledge sharing. Terus yang keempat adalah bagaimana pengaruh knowledge management terhadap efisiensi kerja dan juga kinerja karyawan. Kayak tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan knowledge management berbasis digital workplace serta melihat bagaimana penerapannya ini bisa membantu si perusahaan ini dalam mengelola pengetahuan, terus habis itu meningkatkan efisiensi kerja dan juga meningkatkan kinerja karyawan. Seperti itu. Next, kita masuk ke konsep knowledge management dan juga digital workplace. Nah, seperti yang kita tahu, knowledge management ini adalah proses mengelola pengetahuan dalam organisasi. Nah, sedangkan digital workplace ini adalah lingkungan kerja berbasis digital atau teknologi yang bisa mendukung komunikasi, kolaborasi, penyimpanan informasi, dan lain-lain. Nah, apa sih hubungan antara kedua ini? Jadi hubungannya itu adalah digital workplace ini yang berfungsi sebagai media atau sarana untuk menjalankan si prosesnya atau knowledge managementnya seperti itu. Oke, masuk. Selanjutnya kita masuk ke model SECI. Nah, jadi model SECI ini menjelaskan proses konversi pengetahuan dari individu menjadi aset organisasi. Caranya yaitu ada 4 tahap. Yang pertama adalah socialization atau prosesnya itu adalah dengan berbagi pengalaman dan juga pengetahuan pasif. Terus yang kedua ada externalization, yaitu prosesnya mendokumentasikan pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah tahap combination, yang dimana ini prosesnya mengintegrasikan berbagai informasi. Yang keempat adalah internalization atau prosesnya itu adalah untuk mengubah informasi menjadi keterampilan. Oke, next. Di sini kita masuk ke metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kita gunakan yaitu adalah metode penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Nah, sumber datanya itu kita peroleh dari yang pertama adalah jurnal internasional, yang kedua jurnal nasional, terus yang ketiga adalah artikel ilmiah, yang keempat adalah publikasi akademik. Nah, fokus kajian itu apa aja sih? Kali ini kita fokus kajian kita yaitu adalah menganalisis hubungan antara knowledge management, digital workplace, efisiensi kerja, dan juga kinerja karyawan. Next.
Selanjutnya yaitu adalah implementasi knowledge management dalam digital workplace. Nah, implementasi KM ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi atau software seperti Microsoft Teams, Google Workplace, Slack, dan juga Google Storage, dan lain-lain. Nah, fungsi utamanya yaitu adalah untuk menyimpan pengetahuan bersama gitu. Jadi nanti semua pengetahuan itu bakal disimpan dalam satu software gitu. Misalkan disimpan di GitHub aja gitu. Bisa seperti itu. Terus habis itu dokumentasi pengalaman kerja, terus habis itu kolaborasi antar karyawan, dan dimana pastinya kalau kita menggunakan Google Workspace harus dipastikan bisa untuk kolaborasi gitu. Jadi bukan cuma satu orang aja yang ngedit gitu, tapi semua karyawan bisa ngedit dan juga melihat gitu. Terus habis itu yang pastinya adalah percepatan akses informasi seperti itu. Next, kita masuk ke faktor pendukung dan juga penghambat. Nah, faktor pendukung sendiri yang pertama itu adalah infrastruktur teknologi yang memadai. Jadi, jika di perusahaan ini kita mau pakai digital workplace, tapi infrastruktur teknologinya tuh nggak memadai. Nah, itu pasti akan menghambat gitu lah. Tapi kalau misalkan infrastrukturnya udah memadai gitu, itu pastinya sangat amat bisa menjadi faktor pendukung knowledge management berbasis digital workplace seperti itu. Terus yang kedua adalah dukungan manajemen. Lalu yang ketiga adalah kompetensi digital karyawan. Terus yang keempat adalah budaya knowledge sharing. Terus faktor penghambatnya yaitu adalah yang pertama resistensi terhadap perubahan. Terus yang kedua adalah rendahnya partisipasi karyawan. Yang ketiga adalah kurangnya budaya berbagi pengetahuan. Terus yang keempat adalah resiko keamanan informasi. Nah, keberhasilan knowledge management ini ditentukan oleh keseimbangan antara aspek teknologi, manusia, dan juga budaya organisasi. Maksudnya itu adalah jika kita mau knowledge management berbasis digital workplace ini berhasil, semua aspek antara teknologi, manusia, dan juga budaya organisasi ini harus imbang. Nggak bisa kalau misalkan cuma teknologinya aja gitu yang menonjol, tapi manusia sama budaya organisasinya itu kurang. Kayak misalkan infrastruktur teknologinya itu memadai, tapi manusianya itu nggak ngerti cara pakai digital workplace, terus budaya organisasinya dan juga budaya knowledge sharing itu kurang, sama aja bohong gitu kan. Percuma kita udah pakai knowledge management berbasis digital workplace, tapi budaya sama manusianya itu sangat amat minim akan yang namanya digital workplace seperti itu. Next, analisis dampak implementasi knowledge management berbasis digital workplace. Di sini ada dua dampaknya. Yang pertama terhadap efisiensi kerja, yang kedua adalah terhadap kinerja karyawan. Oke, untuk dampak terhadap efisiensi kerja, yang pertama itu adalah mempercepat akses dan pencarian informasi melalui platform digital. Gitu. Jadi karena kita menggunakan platform digital atau software digital, yang pastinya akan sangat mempercepat gitu untuk mengakses semua informasi di dalamnya atau pengetahuan di dalamnya seperti itu. Terus itu yang kedua adalah pastinya akan mengurangi dampak duplikasi pekerjaan karena pengetahuan terdokumentasi dengan baik seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pegawai secara real time. Karena menggunakan digital workplace pastinya dokumentasinya itu akan berjalan secara real time gitu, karena kan untuk mengupload sebuah pengetahuan itu kan nggak yang sampai berhari-hari gitu kan, cuma hitungan menit atau detik aja. Nah itu bisa juga disebut secara real time. Terus yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan waktu dan juga sumber daya organisasi. Terus dampaknya terhadap kinerja karyawan yang pertama yaitu adalah mempermudah proses pembelajaran melalui akses pengetahuan yang tersedia secara digital. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Terus yang ketiga adalah mendukung pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan juga inovasi. Next. Jadi kesimpulannya yaitu adalah knowledge management berbasis digital workplace ini sangat amat berperan penting gitu loh dalam menjaga keberlangsungan pengetahuan di sebuah perusahaan atau organisasi. Dan juga model SECI memungkinkan proses penciptaan dan juga transfer pengetahuan berjalan secara berkelanjutan. Terus habis itu yang ketiga adalah digital workplace pastinya sangat amat mendukung dokumentasi, kolaborasi, dan juga knowledge sharing secara efektif. Terus
Selanjutnya yaitu adalah implementasi knowledge management terbukti meningkatkan efisiensi kerja melalui akses informasi yang lebih cepat, apalagi menggunakan digital workplace. Terus habis itu, knowledge management juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan melalui pembelajaran dan juga pengembangan kompetensi. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.